Let's say it, buat beberapa orang, proses makeup itu pengen dibikin sependek-pendeknya. Dan salah satu caranya adalah cari produk yang multifungsi, alias bisa dijadiin beberapa step sekaligus. Atau bisa juga urusan budget, karena nggak semua orang pengen keluarin uang buat beli setiap step makeup yang ada di luaran sana. So, di video kali ini gue bakal share beberapa makeup yang multifungsi. Harganya juga relatif masih affordable kok. Let's get to the video. Sebenarnya kalau skin prep lo cukup alias skincarean dulu, lo bisa skip step primer, asal tunggu meresap aja baru timpa makeup. Tapi kalau pengen hidrasi atau efek tambahan, bisa pakai setting spray dijadiin primer. Gampang kan, tinggal semprot-semprot doang. Karena ada efek hidrasi dikit, dia bakal bikin kulit lebih siap karena meminimalisir dry patch. Ini color corrector hijau gue pakai palette punya Vocalour, jadi skip. Kalau buat netralisir warna 5 o'clock shadow, bekas jerawat hitam, sama kantung mata gelap, kalian bisa manfaatkan krim blush oranye. Ini gue pakai punya Madame G. Murah, cuma 20 ribuan. Sekilas warnanya emang intens oranye gitu sih, tapi mengingat dia adalah produk blush, bisa di-blend lagi kok kalau terlalu pekat. Buat step ini, biasanya gue apply dulu pakai brush kecil, baru di-blend jari. Buat yang pengen skip foundation dan mau nutup spot tertentu aja, gue punya 2 rekomendasi concealer lokal. Di sini gue pakai Second Date dulu karena shade yang dibeli terlalu gelap. Gue suka banget sama dia. Formulanya beneran ringan dan kerasa hydrating. Dengan coverage bisa dibuild sampai full, di-blendnya juga gampang. Beneran tipe concealer effortless. Suka banget gue. By the way, Second Date juga Lux Crime ini sama-sama concealer yang bisa dipakai di spot conceal dan under eye. Atau semuka-muka juga bisa. Soalnya ada kan, concealer yang bagus buat nutup bekas jerawat, tapi di under eye gampang creasing. Beralih ke concealer Lux Crime. Dia masih kehitung ringan dan nggak dempul kok, meski emang nggak selembab Second Date. Menurut gue dia coveragenya lebih tinggi dikit. Ini gue pakai buat highlight juga. Dua concealer ini sama-sama bogel, tapi jangan remehin hasilnya. Soalnya bagus tuh di muka. Intinya sih Second Date sama Lux Crime ini adalah 2 concealer lokal yang gue rekomendasikan. Ini gue tambahin shade highlight lebih terang lagi, buat efek di kamera aja, biar lebih berdimensi. Terus buat si alis, pakai brow gel biar rapi. Bingkai lagi dengan si concealer. Kalian pada tahu beberapa jenis bedak nggak? Kalau Two-Way Cake, dia adalah campuran formula foundation dan bedak. Jadi coverage dapet, tapi bisa ngeset complexion juga. Gue pakai dari si Dazzle Me ini cukup affordable ya, 50 ribuan gitu. Kayak kata gue tadi, dia bisa ngasih coverage lebih karena bentuknya padat. Jadi kombinasi concealer plus Two-Way Cake itu udah cukup banget apalagi buat daily. Hasilnya ringan, nggak sampai dempul gitu kok. Perpaduan coverage medium dan kemampuan ngesetnya otomatis ngasih efek blurring di muka. Kalau oil control di kulit super oily gue ya cukup lah. Ketahanan juga lumayan, nggak bakal langsung ngilang. Paling yang gue kurang suka dari si Dazzle Me ini packagingnya. Dia nggak ada lid pemisah atau kontainer khusus si sponge. Cuma dikasih plastik doang. Tapi kalau soal formula dan hasil, cakep-cakep aja. Sebelum ngelanjut ke face palette canggih yang gendong look di video ini, gue baru sadar nggak pakai si Madame G sesuai namanya sebagai cream blush. I'm so sorry. Tapi sebagai blush, dia pigmented abis, jadi bisa masuk cukup banyak skin tone. Kalau terlalu intens, inget, masih bisa di-blend lagi kok. Kalau kepo, pastiin beli yang packaging baru. Soalnya yang lama kurang gitu, gampang bleber. Nah, palette salsa yang bikin gue ngide bikin video ini. Kalian bisa lihat ada shade bronzer, contour, blush, highlighter, sama eyeshadow. Beneran all in one, terus bisa dibolak-balik gitu loh pemakaiannya. Punya gue yang shade klasik ya, dia harganya di bawah 50 ribu by the way. Udah dapet 12 shades tuh. Gue pakai shade coklat bronzer ini jadi base eyeshadow. Apply aja di seluruh eyelid sama under eye. Rencananya pengen hello eyes look gitu. Pigmentasinya buildable, cukup soft kelihatannya, agak powdery, tapi nggak sampai lebay banyak fallout. Gue nggak nemu masalah susah di blend atau gampang patchy, termasuk beginner friendly deh. Timpa pakai shade lebih gelap di outer V sama inner corner, biar kelihatan banget. Dia emang perlu di build ya biar muncul, tapi nggak susah atau tetap nyatu kok warnanya. Transisi atau gradasi warna yang dihasilkan cukup soft. Ambil shade matte paling terang. Gue apply di lengkung dalam mata, biar ada efek lebih kebuka sama natenya kontras dengan si contour. Pakai flat brush, gue pakein juga buat isi eggyosal. Karena udah ada shade contour, gue manfaatin warna tersebut buat bikin garis eggyosalnya. Space tengah eyelid kan terang tuh. Gue kasih shimmer di apply pakai jari. Jadi kelihatan kan?
Dari dalam keluar itu gelap, terang, gelap. Dia tipe shimmer tradisional sih, ada base warna dan memang nggak se-sparkly glitter. Tapi buat daily look udah pas dan wearable abis. Oh iya, kasih di Eggyosal juga. Sebenarnya ini dua-duanya eyeliner. Tapi dalam satu produk, kalian udah dapet gel pen liner sama eyeliner brush biasa. Si pensilnya itu memudahkan gue banget kalau bikin eyeliner di deket waterline. Soalnya nggak segeli pas pakai si kuas. Warnanya cukup pigmented, nge-slide dengan baik juga. Buat eyeliner ujung, biasa gue gesek aja dikit, terus diperpanjang pakai flat brush. Udah tuh, selesai dan cukup runcing. Buat liner bawah, biar lebih presisi, gue pakai flat brush kecil tadi. Kelihatan kan, langsung muncul warnanya. Easy to use banget. Karena pengen lebih runcing dan hitam lagi, gue pakai sisi eyeliner brush. Cukup tipis sih kuasnya, jadi bisa bikin ala-ala eyeliner Korea atau Douyin. Tuh, cakep hasilnya. Step mascara skip aja ya, karena emangnya mau multitask sama step apaan juga. Ini punya Baren Bliss yang ungu. Balik lagi ke face palette Salsa. Shade contournya nggak cool tone sih, lebih ke neutral to warm, tapi masih bagus di muka, nggak oranye. Buat lo yang nggak pengen kontur abu gitu, ini bisa jadi pilihan tepat. Untuk face product, pigmentasinya pas, nggak sheer, tapi nggak juga too much pigment jadi gampang ngeblok. Dan kalaupun terlalu medok, bisa di-blend lagi dengan menggunakan bedak. Biar lebih kelihatan mancung lagi, gue kasih shade matte paling terang tadi di puncak sama bagian atas hidung. Yang enak dari face palette Salsa ini, karena warnanya cukup deep, dia lebih versatile di banyak skin tone. Terus karena satu produk udah ada semua, jadi nggak perlu bolak-balik ke banyak makeup yang suka kececer di meja. Tone blushnya cakep, lebih ke merah pinkish dikit, lumayan pigmented dan bisa di-build sampai blush jeder gitu. Seleksi warnanya nyatu, beneran udah dipilihin yang cocok satu sama lain. Demen sih, kayak ala-ala warna cherry yang lebih soft gitu nggak sih? Selain di pipi, gue kasih juga di dagu sama beberapa area hidung. Highlighter ntar ya, nanti gue jelasin kenapa. Setting spray Dazzle Me yang gue gunain sebagai primer tadi, sekarang dipakai sesuai namanya. Yang hijau ini cukup dewy finishnya, ada efek glowy di muka, tapi bikin makeup awet seharian. Soal oil control emang bukan yang nahan banget, tapi masih standar dan normal. Udah gue pakai di berbagai acara, dia bisa bantu riasan gue tahan lama. Bagus dia, paling menurut gue agak kecil aja 60 ml, tapi ya harganya di bawah 50.000. Jadi ya udahlah. Si Sarah Plum Lip Balm punya Something ini muncul mulu ya di video gue, tapi emang demen sama produknya. Gimana dong? Karena ada warnanya dan pigmented bisa dibuild pula, dia nggak cuma sekadar lip balm, bisa diatur kok. Warnanya mau tipis atau beneran nutup di bibir. Kayak lipstick super glossy kali ya jadinya. Selain itu, dia juga ada kandungan SPF 25. Jadi ada tambahan benefit lagi untuk barrier bibir lo. In my opinion, dia worth the hype, terutama buat pecinta bibir glossy. Packaging tipe di-klik gitu ya, nggak usah kebanyakan. 2 atau 3 kali klik juga cukup, soalnya nggak bisa dimasukin lagi dianya. Punya gue shade Shangri-La, tapi kepo sama shade lain. Terus ini gue demen pakai eyeliner buat timpa tahi lalat yang ketutup complexion. Entah ya, makeup lebih hidup aja kelihatannya. Highlighter baru gue pakai setelah step setting spray, soalnya gue ngerasa dia lebih nempel dan muncul dengan adanya barrier tambahan. Highlighter si palette Salsa ini bukan tipe glittery chunky, lebih ke kayak shimmery basah, mengilap yang enggak lebay, tapi cukup terang. Di gue nggak memperjelas tekstur, jadi nambah poin bagus, cakep. And here's the final look. Menurut lo gimana? Ini gue tambah fake lashes atas natural gitu dari Salsa nomor 11. Nggak biasa liatnya, karena lebih minimalis dibanding fake lashes Douyin gue. Tapi hasilnya tetap lucu. Poin makeup serbaguna ini adalah biar makeup lo lebih ringkas dan hemat juga, tapi tetap dapat hasil maksimal. Nah, mari gue rekap lagi produk-produk multifungsi tersebut biar lo bisa menentukan mana yang masuk wishlist atau enggak. Cream blush Madame G. Sorry ya, gue lupa ke skip pas step dijadiin blush, tapi dia bisa jadi perona pipi sekaligus color corrector oranye. Ini gue pakai shade Sunset Sky, pigmented, tapi masih bisa dikontrol dengan di-blend lagi. Isinya banyak, 10 gram dan harganya cuma 20 ribuan. Paling packaging yang lama gampang bleber, jadi lo kepoin yang baru aja. 2 concealer lokal, mereka sama-sama medium to high coverage yang ringan. Bisa dipakai buat under eye sama conceal bekas jerawat. Gampang aja sih mending yang mananya. Kalau kalian mau lebih hydrating, pilih Second Date. Kalau mau coverage lebih tinggi dikit, pilih Lux Crime. Dipakai seharian dua-duanya sama-sama nyaman. Two Way Cake Dazzle Me.
Suka sih, coverage lumayan dan kerasa ringan di muka. Nggak dempul, enak buat make up satset-satset gitu. Paling packagingnya itu nggak ada kontainer buat sponsnya, dikasih plastik doang. Tapi ya udah, kalau soal hasil dia cakep dan gue nggak ada komplain berarti. Face palette salsa, kayak kantung Doraemon, segala macem ada. 40 ribuan doang pula. Konturnya lebih netral to warm, tapi wearable banget. Blushnya pigmented dan halus. Highlighter lumayan, lebih ke shimmery wet look. Eyeshadownya juga pigment buildable yang cukup soft di kelopak mata. Overall worth it banget. Udah termasuk mirror pula. Eyeliner duo Niria Dream. Easy to use abis. Yang pensil gampang banget buat bikin garis di eyeline atau eyeliner biasa. Pemula bisa belajar pakai ini. Yang sisi brush, runcing, dan tipis. Warnanya cukup pekat. Pernah gue bikin tutorial lebih detail di YouTube Shorts. Tutorial eyeliner ala K-pop idol. Cek aja. Sarah Plum Lip Balm Something. Kayak kata gue sebelumnya, dia lip balm lembab dengan pigmentasi bagus, bisa sampai yang nutup bibir gelap. Selain itu, SPF-nya jelas ngasih proteksi ke bibir ya. Hasilnya glossy, tapi nggak sampai kerasa greasy atau oily gitu. Transfer proof ya enggak lah, yang bener aja. Setting spray Dazzle Me. Dijadiin primer enak, ngasih efek hidrasi tapi nggak lebay jadi becek atau too much. Spraynya cukup nyebar. Kalau buat oil control nggak istimewa banget ya, soalnya dia lebih ke dewy finish. Tapi soal ketahanan bisa bantu make up awet seharian. So, itu dia full face makeup pakai produk multifungsi. Ingat, meski menarik konsepnya, tetap pilih-pilih yang benar-benar bakal kalian pakai. Karena semurah-murahnya atau sebanyak-banyaknya fungsi makeup, ya tetap keluar duit. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.